kata ulama, ketika kita berakhlak baik dengan orang yang nggak akhlak baik, selain akhlak kita itu baik secara tabi'i, aslinya kita baik, kedua di situ ada qahrun nafas, ada kita mengekang hawa nafsu kita. Orang yang ihsan dengan man yuhsin ilaih, orang baik dengan orang yang baik dengan dia itu biasa, tapi yang istimewa ihsan kepada orang yang yusi'u ilaih. Orang ini kurang ajar sama kita, orang ini nggak baik akhlaknya sama kita, tapi kita tetap baik. Ini istimewa. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin Imam Sya'rani, kita sampai kepada akhlak salaf sebagai berikut. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan dari akhlak para salafus saleh, semoga Allah meridhai mereka, adalah husnu khuluqihim ma'a jufatid tiba'. Akhlak mereka yang baik dengan orang-orang yang nggak punya akhlak. Kalau orang akhlaknya baik dengan orang yang berakhlak baik itu biasa. Ya. Kita sopan santun sama orang yang sopan santun itu hal lumrah. Kalau kita dermawan dengan orang yang dermawan itu lumrah. Kalau kita ngajeni orang yang ngajeni kita itu lumrah. Tapi yang hebat itu orang berakhlak baik dengan orang yang akhlaknya buruk. Jufatut tiba. Jufa itu orang yang jaf itu orang yang buruk akhlaknya, tobiahnya nggak bagus. Ya. Karena kata ulama, ketika kita berakhlak baik dengan orang yang nggak akhlak baik, selain akhlak kita itu baik secara tabi'i, aslinya kita baik, kedua di situ ada qahrun nafas, ada kita mengekang hawa nafsu kita. Orang yang ihsan dengan man yuhsin ilaih, orang baik dengan orang yang baik dengan dia itu biasa, tapi yang istimewa ihsan kepada orang yang yusi'u ilaih. Orang ini kurang ajar sama kita, orang ini nggak baik akhlaknya sama kita, tapi kita tetap baik. Ini istimewa. Dan akhlak seperti itu adalah akhlak yang sudah meresap. Karena yang namanya akhlak itu kan ada yang akhlak tasonnu, ada yang dibuat-buat, ada yang mujahadah, ada yang sudah meresap. Kalau akhlak tasonnu itu akhlaknya siapa? Sales. Sales itu karena punya keinginan, ngomongnya sopan, ngomongnya enak, karena dia ada harapan. Ini akhlak yang tasonnu, dibuat-buat, bukan asli. Ada karep. Ya. Kemudian ada akhlak yang kedua, akhlak yang kita itu mujahadah, kita berupaya berakhlak baik. Walaupun hati kita nggak seperti lisan kita, nggak seperti gerak-gerik kita, tapi memang kita berupaya. Ada yang sudah meresap, dan ini yang hebat. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah kau dengan manusia dengan interaksi akhlak yang baik. Karena akhlak ini nilai manusia. Kita ini kalau mau dilihat nilainya dari akhlak. Makanya kata pujangga, para syu'ara mengatakan, la tanduranna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu fanzur ilal adabi. Ya. Jangan lihat orang itu pakaiannya, casingnya, tapi nilainya orang itu di akhlaknya. Kemudian beliau memberi contoh, fal'udu lau lam yafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nas bainal udi wal hatabi. Ud, kayu gahru, itu kalau nggak semerbak wanginya, ya harganya sama kayu bakar sama. Mahalnya kayu gahru ketika dibakar, wangi, akhirnya jadi mahal. Makanya kita kalau bicara, berinteraksi dengan orang,
bisa kelihatan nanti mana kayu gaharu, mana kayu bakar. Kalau kita ngomongnya itu lemah lembut, pilih kata-kata yang baik, sopan santun, ini kayu gaharu. La siyama idza stughdiba. Kalau kepancing emosinya baru keluar. Tapi dia masih sopan, ini namanya kayu gaharu. Kayu gaharu itu dibakar wangi. Tapi kalau kayu bakar dibakar sangit. Kita casingnya sama, ketika dipancing kemarahan kita, ketika ngomong kelihatan, waduh, kayu bakar. Nah sekarang kita yang mana? Kayu gaharu apa kayu bakar? Kalau kayu gaharu itu hadirin, harganya macam-macam. Habib kok tahu? Aku dodolan. Ya. Kalau yang mahal bisa 100 juta, 200 juta sekilo, padahal sakmene 200 juta. Kayu bakar sak truk 2 juta. Nilainya tidak ada sama sekali. Tapi kalau kayu gaharu mahal. Tidak semua orang bisa beli. Maka itu dengan akhlak nilai kita itu kelihatan. Kemudian beliau berkata seperti ini, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, inna rajul, seseorang kalau dia punya sifat perangai akhlak yang baik 9 dan punya akhlak yang buruk 1, hati-hati dengan yang 1. Kenapa? Yang 1 itu bisa ngalahkan yang 9. Maka harus berupaya untuk berakhlak di semua akhlak. Aku alhamdulillah wonge akhlak mek cangkem tok kurang. Lah gara-gara cangkem iki ilang kabeh mari ngono. Jadi kalau berakhlak kata Sayyidina Umar, yang sempurna semua diperbaiki. Ya. Kemudian beliau mengatakan fattaku atharatil lisan, dan paling nampak akhlak manusia dari lisan. Manusia akhlaknya itu dari lisan kelihatan. Makanya orang-orang kayak kita ini jangan banyak ngomong, nanti ketahuan akhlak kita. Orang itu kalau bicara banyak akan ketahuan nilainya. Oh ini orang ini akhlaknya tidak baik. Dikit ribain orang, dikit buka aib orang. Wah sayyul khuluq, akhlaknya nggak bagus ini orang. Kemudian Bishr bin Umar rahimahullahu ta'ala beliau berkata, laisa li sayyil khuluq illal hijran. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang yang akhlaknya nggak baik? Kata beliau, nggak ada solusi yang terbaik ngadepin orang yang nggak punya akhlak kecuali satu, hijron, tinggalkan, jangan deketin. Biar hidup sendiri dia. Biar introspeksi, biar muhasabah bahwa akhlaknya itu nggak baik, makanya orang nggak ada yang deketin. Maka itu pilih teman yang baik. Apalagi kalau orang akhlak tidak baik kita temani, kitanya yang katut. Kitanya yang katut. Ya. Karena orang sakit sama orang sembuh kalau jejer, bukan yang sembuh, bukan yang sakit jadi sembuh. Tapi yang sembuh jadi sakit. Kita jejer ambil wong panuwen. Gak ono sing panune terus waras. Kitanya yang panuwen. Yang lebih nyakitkan hati, kitanya sudah panuan, yang panuan waras. Ya. Maka itu hijron, tinggalkan orang yang punya sayyul khuluq, biar dia introspeksi dirinya. Bukan kita itu hijron berarti dia agar dia itu berupaya berubah. Jangan kita biarkan dia dengan akhlaknya yang nggak baik. Kemudian Wahab bin Munabbih sampai beliau pernah mengatakan seperti ini, mathalu sayyul khuluq mathalul fakhara al maksura. Tahu nggak, orang yang akhlaknya buruk itu seperti piring yang terbuat dari tanah liat. Apa namanya? Cobek atau apa, piring dulu kan pakai tanah liat, seperti piring yang pecah. La yuntafa biha, piring pecah ini nggak bisa diambil manfaat,
Wala tu'adu tinan. Juga nggak bisa dibalikin lagi. Hancur segala-galanya kalau orang itu punya akhlak yang nggak baik. Ibarat bahwa tidak ada kebaikan sama sekali yang bisa diambil dari orang yang akhlaknya nggak baik. La khaira fih. Jadi jangan kita menganggap remeh urusan akhlak itu. Karena Nabi SAW itu beliau dalam hadisnya sampai mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Innama, inna ketemu ma. Inna ketemu ma itu kalau bahasa Arab namanya adatu hasrin. Adatu hasrin itu pembatas. Artinya innama itu artinya nggak ada lain, paling utama. Bu'ithtu, aku diutus oleh Allah liutammima lamkai, agar aku sempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi ini termasuk daripada tujuan utama selain tauhid kepada Allah adalah memperbaiki akhlak. Saya tertarik dengan perkataan seorang ulama besar namanya bin Bayyih. Bin Bayyih ini mazhabnya Maliki, usuli, alim, faqih, punya karangan kitab yang banyak. Bin Bayyih ini aslinya dari Mauritania, Sengkit. Kalau tidak salah sekarang itu jadi mufti di Uni Emirat Arab. Beliau mengatakan bahwa likulli ummatin ta'adiyat. Setiap umat itu, setiap nabi ngadepin masalah macam-macam pada umatnya ini. Setiap zaman kita ini ngadepin macam-macam daripada hal-hal yang buruk. Adapun untuk sekarang krisis yang kita hadapi adalah akhlak. Bapak nggak berakhlak, ibu nggak berakhlak, anak nggak berakhlak, thalabul ilm nggak berakhlak, orang alim nggak berakhlak. Ini yang kita hadapi. Jadi krisis akhlak itu adalah saat zaman sekarang ini. Maka itu kita berupaya untuk akhlak ini tetap bagus. Lah kita ini sudah punya akhlak baik, mau dirusak. Kayak ada orang ini nggak ridho kalau kita ini punya akhlak baik. Saya kasih contoh. Santri berakhlak dengan gurunya, di framing perbudakan. Jadi kita ini disuruh kurang ajar sama guru, itu baru pinter. Ya. Akhirnya yang ada, kita lihat, sekolah-sekolah ini sudah tidak penting akhlak itu. Akhirnya guru dipukul, guru dibully, kepala sekolah didemo, mahasiswa demo rektornya, karena akhlak sudah dikesampingkan. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Lah kalau pondok kan ada ndak riwayat mudir pesantren di demo santri, ndak ada, karena yang dipentingkan akhlak. Lah ini mereka nggak mau, maunya santri demo gurunya, ndak boleh akhlakul karimah. Ini kan aneh hadirin. Adab dengan orang alim, adab dengan guru, ini gimana caranya harus hilang. Padahal mestinya sebaliknya, sekolah-sekolah itu belajar dengan pesantren. Bagaimana mendidik anak didiknya agar memiliki akhlakul karimah. Saya heran, yang malah justru menerapkan tentang akhlak ini malah negara kafir. Kayak Jepang. Saya dengar Jepang itu SD sampai kelas berapa tidak ada pelajaran kecuali sopan santun. Ini Jepang, maju. Lah kita ini disuruh maju dengan tidak berakhlak, ini kan aneh. Ini yang jadi kiblat ini siapa? Pasti negara-negara bebas, liberal. Ya. Ketika memilih cara seperti itu, ya akhirnya tidak karu-karuan. Semua orang bisa bicara, mencaci maki hal biasa, menghina hal biasa, membuka aib jadi hal biasa. Na'udzubillah min dzalik.